Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau untuk selamanya. Apa yang kami dengar dan baca setiap hari bisa kami renungkan. Terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami setiap apa yang kami baca. Di dalam nama Yesus, amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya yang berbunyi demikian. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan pada ayahnya dan ibunya. Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak perempuan anak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersukudat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayah dan ibunya dan menceritakannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayah pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson pada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari, selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan berikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat beri jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat menjawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau serta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan pada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Jawabnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari ke-7 itu sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan berikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulangnya ia ke rumah ayahnya.
Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasai kami sepenuhnya dengan roh-Mu, supaya kami mengerti, memahami, dan dapat melakukan perintah-Mu, serta mengerti hikmat dari setiap perjalanan hidup kami, untuk kami bisa keluar dari lingkungan-lingkungan ataupun keadaan di mana kami tidak bisa bertumbuh dalam iman, bahkan juga tidak pernah bisa berkembang dalam suatu segi apapun di dunia ini jika bukan lingkungan ataupun orang-orang yang mendukung. Biarlah Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang cocok, yang pas dengan visi dan misi kami, supaya kami bisa bekerja sevisi dengan misi Tuhan, dan bisa untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan semata-mata. Keluarkan kami dari lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung, bahkan orang-orang atau keluarga yang tidak mendukung. Pilih kami Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang benar-benar sevisi dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara yang suka merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. God bless you all. Immanuel.